Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini melaksanakan proses pembelajaran secara daring dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Untuk memulai pelajaran ini saya minta kesediaan salah satu dari Ananda sekalian untuk membaca doa memulai pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, marilah kita berdoa sebelum kita memulai awal pembelajaran ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Amin. Baik, terima kasih Hamdani yang sudah bersedia memimpin doa. Selanjutnya absensi untuk kehadiran siswa pada hari ini. Yang hadir 13 orang. Dianisa izin karena dalam kondisi sakit. Mudah-mudahan Hani bisa atau Lala bisa bergabung kembali. Kita mulai pelajaran dulu dengan tadarus. Saya persilakan salah satu dari Ananda sekalian bertadarus Al-Quran surah At-Tin ayat 1 sampai 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsanin taqwim. Terima kasih Uswatun Nisa sudah memimpin untuk membacakan surah At-Tin. Saya harapkan kita sama-sama mengikuti pelajaran dengan penuh semangat ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini atau pada hari ini bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kita pada hari ini adalah iman kepada qada dan qadar. Menyampaikan materi, saya mau bertanya, apa ada yang tahu apa itu qada, apa itu qadar? Ketetapan Allah. Ketetapan Allah. Apa itu ketetapan Allah? Qada dan qadar apakah sama? Beda. Nah, beda. Kalau beda apa yang membedakan? Kalau kodok adalah Kalau bisa di Ayo satu-satu siapa? Hamdani. Kalau koda Pak itu ketentuan itu bisa dirubah. Kalau kodar tuh bisa dirubah. Baik. Ada yang lain? Fadil. Saya Pak. Rizky, Nova Rizky. Kalau kodok takdir yang masih dapat dirubah. Kalau qadar takdir yang tidak dapat diubah. Qada takdir yang Masih bisa diubah. masih bisa dirubah dan qadar Tidak bisa takdir diubah. tidak bisa dirubah. Nah, sekarang saya ingin mengingatkan kembali, apakah kalian masih ingat tentang pelajaran minggu lalu atau pekan lalu? dalil tentang Dalil Yang tentang iman pada hari akhir. beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir. Nah, sekarang apa kaitannya pelajaran yang lalu dengan pelajaran hari ini? Hari akhir adalah ketentuan Allah. Ya, Masuk di dalam kodar itu kiamat besar Pak. Jadi kayak tidak bisa dirubah. ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah, kiamat. ya bagus. Oke, sebentar kita lihat.
bodoh yang tidak bisa Jadi kita ditebak. sudah ketemu salah satu kaitan antara pelajaran pekan lalu beriman kepada hari akhir dan pelajaran hari ini tentang qada dan qadar. Saya sampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini untuk pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bisa bacakan? Sulwandi bisa bacakan? Sulwandi? Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat satu meyakini adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. 2. Bersikap optimis, berikhtiar dan bertawakal sebagai implementasi beriman kepada qadar dan qada. Baik. Allah Subhanahu wa taala. 3. Menganalisis makna beriman kepada qadar dan qadar. Ya, terima kasih Sulwandi. Jadi, tujuan pembelajaran kita untuk pelajaran hari ini ada 5. Baik. Tadi ini sudah saya sampaikan ya. Saya tanyakan qadar bagaimana tanda-tanda orang yang beriman kepada qadar dan qadar? Ya? Ada yang tahu, Cindy? Nah, ini salah satunya ada di sini. Optimis. Bertawakal, berikhtiar. Yakin pada sunatullah. Yakin pada ketentuan Allah. Saya putarkan konten video berikut sebagai paparan dari soal-soal atau pertanyaan yang saya sudah sampaikan tadi. Hampir. Nah, oke, silakan disimak. Qada dan qadar merupakan rukun iman ke-6 sebagaimana sabda Nabi SAW ketika ditanya Jibril. Selanjutnya qada dan qadar. Apa itu qada? Sedangkan qadar menurut bahasa hukum, kepastian, peraturan dan ukuran. Takdir. Nah, tadi di konten video tadi ada takdir ya. Apa itu takdir mubram? Mualaf. Dan apa itu takdir mu'allaq? Takdir mubram itu ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah. Nah, dari Allah. Ya, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, beberapa golongan muncul dalam Islam, khususnya yang berpendapat berbeda tentang qada dan qadar atau tentang takdir. Waktu itu muncul permasalahan dalam kehidupan, bagaimana menyikapi orang yang menyatakan bahwa buat apa kerja, rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti dalam diskusi saya tampilkan konten video berikut. Silakan simak video berikut. Setiap manusia telah Allah tetapkan rizkinya. Apa yang dimaksud dengan rizki yang mencari-cari kita tadi? Fadlullah. Apakah berarti Allah menambahkan rizki kita dari yang sudah ditetapkan? Baik. Pertama kita jawab dulu pakai Quran dulu. Rizki sudah ditetapkan. Betul. Ada di Quran surah ke-51 ayat 22. Posisi paling kanan di pertengahan ke bawah sedikit. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dan kemudian Allah ciptakan, jadikan untuk kamu semua yang ada di bumi untuk kamu. Karena kamu tinggal di bumi, rizkinya kami turunkan ke bumi. Jelas ya? Rizki ditetapkan di langit, kita hidup di bumi, diturunkan ke bumi. Baik, sekarang ibu bapak tinggal di mana? Silahkan bergabung ke sudah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Wisnu, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan poin 3.4 tentang Saya persilahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Wisnu, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang poin 3.4 indikator pertama tentang menganalisis makna beriman kepada qada dan qadar. Salah satu rukun iman yang wajib diyakini seorang muslim adalah iman kepada qada dan qadar. Takdir yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, baik itu takdir baik maupun Qadar berarti percaya serta meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak, ketetapan, keputusan atas semua makhluknya. Qadar dan qadar juga biasa disebut dengan takdir, di mana segala sesuatu yang disebut takdir itu adalah segala perbuatan manusia atau makhluknya berdasarkan ilmu Allah. Terima kasih untuk kelompok 3 sudah menyampaikan pemaparan hasil diskusinya. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab untuk hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Karena yang ditetapkan itu jumlah dan sumbernya, Pak. Manusia harus tetap mencari dari mana sumber itu berasal. Sebagai penutup dari pelajaran kita pada hari ini, saya ingin menunjuk salah seorang di antara kalian untuk membacakan kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas pada pembelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini. Kesimpulan yang pertama, qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala di zaman azali. Kenyataan bahwa saat terjadinya sesuatu yang menimpa makhluk Allah Subhanahu wa taala disebut qadar atau takdir. Dengan kata lain bahwa qadar adalah perwujudan dari qada. 2. Iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan tentang segala sesuatu bagi makhluknya. Sebagai akhir dari pembelajaran kita, setelah ini saya akan menyampaikan soal evaluasi melalui lembar kerja peserta didik yang saya buat di Google Form. Nanti saya kirimkan link Google Form-nya itu melalui WA Group. Sebelum kita tutup, saya minta 2 orang untuk menyampaikan refleksi atau pengalaman belajar pada hari ini. Silakan, Nova Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kendala saya dalam pembelajaran hari ini enggak ada sih, cuman ada sedikit aja. Waktu video yang tadi itu enggak ada suaranya, tapi terus putus-putus juga, patah-patah di saya. Tapi masih bisa saya cermati sebagian. Dan untuk yang saya dapat pada hari ini, saya semakin yakin dan saya semakin... Satu tambahan ilmu pengetahuan dari proses pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini, khususnya materi iman kepada qada dan qadar. Pembelajaran selanjutnya masih pada materi iman kepada qada dan qadar, tentang dalil-dalil tentang dalil-dalil iman kepada qada dan qadar. Nanti pertemuan selanjutnya menganalisis dalil-dalil iman kepada qada dan qadar. Kemudian saya akhiri pertemuan pada hari ini. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.